Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di sini bertemu lagi dengan Bu Silvi dalam pelajaran tematik tema 7 subtema 2, yaitu memahami perbedaan jenis kelamin, suku atau daerah asal, dan perbedaan kesukaan makanan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita baca basmalah dulu. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang kita akan membahas yaitu perbedaan jenis kelamin, suku atau daerah asal, dan perbedaan kesukaan makanan. Jadi di sini perbedaan jenis kelamin sendiri yaitu setiap manusia anak-anak itu memiliki perbedaan, yaitu salah satunya adalah perbedaan jenis kelamin. Dan di dunia ini jenis kelamin anak-anak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah laki-laki dan yang kedua adalah perempuan. Dan masing-masing memiliki ciri yang berbeda dari segi fisik maupun penampilan. Di sini Bu Silvi akan menjelaskan ciri fisik dari perempuan atau anak perempuan. Bisa kita lihat yang pertama yaitu bisa dilihat di gambar yaitu adalah rambutnya panjang. Lalu yang kedua memakai rok. Lalu yang ketiga biasanya anak perempuan ini memakai jilbab, lalu juga memakai anting. Selanjutnya yaitu ciri-ciri laki-laki atau ciri anak laki-laki. Bisa kita lihat yang pertama yaitu memakai celana pendek. Bu Silvi, perempuan itu juga ada yang memakai celana pendek. Kalau bisa jangan ditiru karena tidak menutup aurat. Lalu yang kedua, rambutnya pendek. Selanjutnya yaitu meskipun anak-anak berbeda jenis kelamin, kita harus saling menghormati dan kita juga dapat bekerja sama. Agar apa? Agar kita tercipta hidup rukun, lalu mengerjakan tugas apapun. Karena apa? Karena akan memupuk kehidupan yang rukun. Selanjutnya yaitu karakteristik berdasarkan suku atau daerah asal. Jadi di sini anak-anak, setiap warga Indonesia berasal dari daerah dan suku yang berbeda. Karena apa anak-anak? Karena di dalam negara Indonesia ini terdapat banyak sekali suku dan ras yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya bagaimana sih Bu Silvi itu? Jadi maksudnya ini bahwa walaupun kita dalam satu negara, di setiap daerah itu punya adat kebiasaan tersendiri, dan di setiap daerah antara daerah satu dengan daerah lainnya itu berbeda. Di sini Bu Silvi memberikan beberapa contoh daerah yang ada di Indonesia, yaitu ada Jawa Timur, ada Sumatera Selatan, ada Bali dan Kalimantan Timur. Dan suku yang ada di Indonesia yaitu salah satunya yaitu suku Dayak, lalu suku Madura. Dan di sini anak-anak, suku Madura dan suku Dayak itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Jadi di sini suku Madura ini berada di Pulau Madura, Jawa Timur. Dan suku Madura ini sendiri memiliki beberapa jenis bahasa Madura yang dibedakan berdasarkan lokasinya. Jadi dalam satu lokasi Madura itu anak-anak juga ada bahasanya berbeda-beda. Untuk suku Madura yang ada di bagian barat memiliki bahasa yang sedikit berbeda dengan yang di bagian timur. Lalu suku Dayak
Di sini suku Dayak adalah suku terbanyak kedua di Kalimantan yang menempati daerah pedalaman. Beberapa linguis membagi suku Dayak ini menjadi 5 kelompok yang berdasarkan penuturan bahasanya, yaitu Barituraya, Dayak Barat, Borneo Utara, Sulawesi Selatan, dan Melayu. Lalu selanjutnya yaitu suku Sunda, lalu suku Batak. Di sini suku Sunda hidup di daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Uniknya, meski ditinggal di Pulau Jawa, suku Sunda ini tidak mau disebut orang Jawa. Karena apa? Karena ada peristiwa mengapa sampai suku Sunda ini tidak mau dikatakan menjadi di Pulau Jawa. Lalu bahasa Sunda yang memiliki beberapa kesamaan dengan bahasa Jawa, namun memiliki arti yang sangat berbeda. Di sini contohnya adalah gedang. Kalau di bahasa Jawa artinya pisang, tetapi di bahasa Sunda gedang itu adalah buah pepaya. Selanjutnya yaitu suku Batak, yaitu merupakan suku yang memiliki populasi terbesar ketiga di Indonesia. Dan suku Batak hidup di daerah Sumatera Utara dan Riau. Namun, sahabat bisa melihat di sekitar, menjumpai teman yang bersuku Batak mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Hal ini karena apa? Karena suku Batak sudah menyebar ke berbagai penjuru di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu suku Bugis, di mana suku Bugis ini adalah suku yang terkenal dengan pengetahuan dan mengarungi samudra. Dan suku Bugis ini anak-anak berasal dari Sulawesi Selatan. Seperti halnya suku Makassar anak-anak, suku Bugis tersebar di Nusantara akibat apa? Akibat konflik dengan kerajaan Makassar dan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Saat ini suku Bugis banyak ditemui di daerah mana? Di daerah Kalimantan Timur, Provinsi Jambi, dan Semenanjung, Malaysia. Oke, setelah tadi Bu Silvi menjelaskan apa itu jenis kelamin, ciri-cirinya seperti apa laki-laki dan perempuan, lalu suku yang ada di Indonesia, daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sekarang tugas untuk kalian di rumah silakan dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Sekian pelajaran dari Bu Silvi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bu Silvi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.